Apa yang tidak direncanakan, dan alhamdulillah saya bisa akhirnya sampai di Keputren melihat situasi kondisi keraton seutuhnya. Kemarin kan saya hanya di pelataran dan magangan yang saya pernah masuk. Sekarang ini saya sudah bisa masuk ke Keputren dan dengan sangat terenyuh saya itu melihat Keputren, tempat tinggal kita lahir sampai saya umur 34 saya nikah harus meninggalkan Keputren. Luar biasa, seperti jaratan, kuburan. Rasane napa nggih? Udah nggak ada ruhnya, rasanya sudah nggak miris gitu loh, lihat gitu ya. Kelihatannya sih habis dipotongi, jadi semak-semaknya agak ini, tapi bangunan-bangunan udah memang betul-betul sudah memprihatinkan. Apalagi ini nopo musim hujan, dan saya lihat banyak sekali ruangan-ruangan yang dulu adalah tempat tinggal kita itu hancur atapnya. Nah, dari sini saya merenung 3 hari 2 malam di keraton bersama dengan Jeng Timur, juga dengan penari, dan saya ada satu dengan Sentono ini, bisa menjadi saksi ketidakmampuan Sinuwun untuk mengurus keraton. Nah, saya masuk itu kan jelas, sebetulnya saya lewat di Kamandungan kok ada RI 10. Saya langsung turun, ternyata pintu terbuka karena memang karena setingkat menteri kan dimasukkan lewat sini. Tapi saya mau nututi karena saya itu sebetulnya kan lagi bersurat dengan BPK Semarang perihal tagihan LPG tahun 2018 yang sampai awal 2020 itu belum ada. Karena saya menerima itu tagihan LPG itu bulan Maret 2020. Nah, ini saya tuh melihat yang lain ini kok pada bawa kekancingan. Ini berarti BPK juga akan dikasih kekancingan. Saya hanya akan mengingatkan sebetulnya nggak boleh, dan kalau iya pun harus ada izin presiden. Apapun, keraton ini masih dianggap ada konflik itu. Pejabat mestinya tidak menerima itu. Tapi saya masuk pintu ke akses yang ke tempat Keputren itu ditutup semua. Saya nggak tahu petunjuk siapa atau memang ini diinginkan oleh leluhur saya kok jalan ke kantoran dalam Pakubono ke 12 kok ternyata nggak ditutup. Lah saya lewat situ, lah masuk ke Keputren itu. Sebetulnya di situ ada gusti-gusti perempuan yang lain yang kebetulan malam Jumatan. Terus saya juga sampaikan, ini gimana keadaan seperti ini kok di dalam mendel mawon. Harusnya kan terus ajeng sampai kapan? Ya engko ngenteni piye Gusti Allah gitu. Loh, niki mboten saged yen ngenteni ngoten. Nendang wis ning jero, nendang sak ngendikan niku rayi dalem niku wong iki yang tertua Gusti Ratu Alit. Oh, mendel tok tanpa bicara. Habis itu saya telepon-teleponan dengan Kanjeng Wiro. Kanjeng Wiro ya wis ra iso metu. Jadi jangan ngomong kalau kita mengurung diri.
dikunci bener-bener dikunci. Ada foto-fotonya kuncinya. Gusti Sekar, Gusti Retno, Gusti Kanjeng Wiro dan Mas Bobi itu di sini tuh untuk membuka akses ini mau keluar itu sampai 3 jam lebih. Itu hanya untuk keluar sini. Apalagi yang di Keputren. Terus kejadiannya Gusti-gusti yang di situ ada 4 perempuan juga ikut kekunci kan, tapi nggak tahu. Saya banyak ngomong dengan kakak saya yang paling tua itu bahwa kita itu seperti ini kan nggak bisa diam saja. Ini keraton ini mau dibawa kemana? Keadaannya sudah seperti ini, sudah parah sekali. Itu tidak hanya bangunan, kalau bangunan bisa ya didandani lagi. Tapi generasi berikutnya ini kalau ngerti, nggak diajari, nggak dibikin cinta sama keraton. Nah, apa yang akan terjadi pada dinasti Mataram Surakarta ini? Akhirnya saya hanya diem saja, nggak bicara, nyingkir lah. Saya itu udah jalan ke sana itu ya dikawal sama aparat itu. Saya tuh berpikir, wong saya tuh cilianku neng kene, yen aku arep maling arep ngopo bae, lubang manapun saya tahu untuk keluar masuk keraton. Dan yang paling penting, saya itu sekarang ini sudah rembukan, ayo bareng-bareng, termasuk penjenengan semua media ini, tolong penjenengan nulis ya dengan hati nurani penjenengan bersama-sama untuk menyelamatkan keraton ini tapak peradaban sejarah tidak hanya Jawa, nasional dan dunia itu. Nah, dan kalau Sinuwun, saya nggak menyentuh Sinuwun, saya tidak pernah menyentuh Sinuwun, karena apapun Sinuwun ini kami inilah yang menjadikan raja. Kita lindungi Sinuwun, monggo tetap di tempatnya, tapi yang namanya tempat kegiatan budaya Keputren ojo dikunci, serahkan pada tupoksinya. Kita sudah tahu kok tugas kewajiban kita, pekerjaan kita sudah tahu. Iya, jadi nggak usah apa-apa. Jadi ini yang juga saya selama di dalam banyak WA, banyak ini untuk semua mendukung bagaimana bersama-sama. Saya mohon bersama-sama, baik itu Sentono Dalem seluruhnya, Trah Mataram Surakarta, juga para budayawan, para masyarakat yang mencintai mencintai keraton dan masih tetap berpegang pada budaya Jawa, monggo sesarengan. Karena saya punya beban, saya dipercaya oleh Sentono Dalem sebagai ketua lembaga Dewan Adat. 3 hari 2 malam ini saya dokumentasikan semua dan akan saya laporkan keadaan keraton supaya kita nanti mempersiapkan untuk bersama-sama. Ayo Sinuwun bekerja dengan kita. Itu kita tetap menyelamatkan Sinuwun. Yang lain saya nggak urusan karena bukan siapa-siapa. Itu. Nah ini yang bukan siapa-siapa, bukan kenapa? Ojo melu omongan, memperunyam keadaan. Itu. Ini sudah waktunya keraton harus diselamatkan. Apapun langkahnya harus diselamatkan. Dan moga-moga pandemi ini sudah selesai dan kita mempersiapkan untuk kembali masuk untuk bekerja. Itu. Gusti Timur mau nambahin dikit, monggo. Itu yang paling utama. Saya bisa bacakan ini ya. Atau neng gini. Oh gitu. Saya tak menambahkan sebentar ya. Kemarin itu Saya memang tidak sengaja masuk bersama Gusti Mung. Kebetulan saya juga masih
punya tenggan, istilahnya rumah tenggan itu rumah saya di dalam Keputren. Saya juga ingin melihat keadaan di sana seperti apa. Sudah 5 tahun, hampir 5 Karena tahun sudah di sini. hampir 5 tahun kami tinggalkan kan, dan sangat memprihatinkan. Saya keluar dari keraton itu tidak membawa apa-apa, hanya baju atau koper dengan anak saya, semua saya tinggalkan. Saya mau ambil tidak boleh, gitu. Terus saya dengar Pak Kapolres bicara kalau ini masalah keluarga. Jadi yang berbicara ya keluarga, yang punya darah dalam. Orang lain nggak usah bicara, gitu. Seperti semalam Anda bicara dengan siapa? Dengan Dani kan? Saya dari lahir saya dari keraton. Saya nggak lahir di rumah sakit loh. Saya lahir di keraton sampai saya Keren. dewasa, menikah, kemudian menjadi janda, kembali lagi ke keraton. Saya tidak pernah mengenal Dani. Dani itu datang ketika kita sudah diusir masuk. Saya nggak tahu dia itu siapa. Jadi jangan bilang kalau kamu itu anggota keluarga. Jadi saya minta kalau memang ini urusan keluarga, yang bicara ya keluarga. Orang lain nggak usah bicara. Saya nggak kenal itu Dani, saya nggak kenal itu Widodo. Gitu. Bisa dipahami Hari itu Ferry itu saya juga nggak kenal. Dia masuk itu setelah kita pergi. Gitu. Dan ngurusi jadi hukumnya jenengan si juga Ulun. salah kalau jenengan telepon Ferry terus ditanya gimana Pak Ferry. Oh saya nggak tahu. Kemarin ada yang ngomong wartawan, saya telepon Pak Ferry, katanya Pak Ferry nggak tahu nggak dibayar. Itu pengacara kan seperti itu, kok nggak dibayar ya nggak tahu, nggak dibayar baru tahu kan begitu. Nah itu seperti itu, apakah bisa dibilang itu darah dalam? Oh darah nggak akan bicara seperti itu, gitu nggih.